Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam praktikum fisika dasar dengan materi hukum Newton. Untuk yang akan kita praktikumkan kali ini yaitu kita belajar bagaimana cara mampu memahami konsep hukum Newton 2 dan 3 gitu ya. Untuk yang perlu disiapkan yang pertama itu laptopnya. Yang kedua itu koneksi internetnya untuk mengakses website PET simulation-nya. Sebelum kita melakukan praktikum, seperti biasa kita belajar sedikit tentang teori dasar hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu hukum Newton 1 yang berbunyi setiap benda akan terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan lurus jika tidak dipaksa untuk merubah keadaan geraknya itu oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Sedangkan hukum Newton 2 berbunyi, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan mengakibatkan terjadinya perubahan momentum. Perubahan momentum tiap satu satuan waktu yang dialami oleh benda tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. Sedangkan hukum Newton ketiga, yaitu berbunyi jika suatu benda mengerjakan gaya aksi pada benda lain, maka benda yang dikenai aksi akan melakukan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan gaya aksi. Yang kedua itu ada PET simulation. Jadi PET simulation itu merupakan sebuah simulasi interaktif tentang ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu kebumian, dan matematika yang diberikan secara gratis. Nah, kita akan menggunakan PET simulation ini untuk pembelajaran kita pada kali ini ya. Pertama, silakan kalian masuk dulu ya ke link ini. Nanti akan kita buka dulu. Nah, ketika kita sudah masuk ke link seperti ini, ke linknya, silakan kalian klik aja tombol mulainya. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih yang percepatannya. Nah, setelah masuk di sini, silahkan centang jumlah gaya, nilai, massa, dan percepatannya. Sebelum saya praktikum, saya akan menjelaskan sedikit. Nah, untuk gaya gesek ini yaitu besaran gesekan pada benda yang di sini, yang di bawah. Sedangkan kalau tidak ada gesekan, maka itu akan berbentuk licin, gitu ya, atau tanpa ada gaya gesek. Kita manual defaultnya aja dulu. Kita juga bisa menambahkan beratnya benda, gitu, berat beban. Di sini kita itu untuk memberikan gaya ya. Contoh di sini saya akan memberikan gaya sebanyak 300 Newton. Kita udah mulai. Nah, dikasih 400 Newton dia bergerak dengan percepatan 0,79 gitu ya. Dengan gaya yang diberikan 400 Newton, dengan gaya geseknya 281 gitu ya, dan jumlah gayanya itu 119 Newton gitu. Sip. Itu. Silahkan kalian praktikumkan gitu ya. Ulangi terus dengan mengubah-ubah. Misal di sini dikecilkan gaya geseknya, maka dia akan semakin cepat gitu ya. Jadi praktikumnya itu silakan lakukan simulasi dengan mengubah nilai dari gaya, total massa, dan gaya geseknya. Lalu hitung nilai percepatan secara manual dan samakan dengan yang ada pada simulasi. Nah, di sini kan percepatannya udah ada nih ya, nilai percepatannya. Contoh di sini udah 1,61 meter per sekon kuadrat. Nah, kalian
lakukan perhitungan secara manual gitu. Lalu samakan apakah benar percepatannya sama yang kayak di simulasi ini atau berbeda gitu ya. Mungkin praktikum kali ini cukup